Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif, yaitu Bapak Dr. Haji Beni Yusefa GP MPD. Perkenankan saya Tini Hartini sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan bagian topik 4 demonstrasi, yaitu mengenai lingkungan belajar di lokasi PPL, yaitu lingkungan belajar di SMK Negeri 3 Kota Bandung. Baik, sebelum itu langsung saja. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Bapak Diki Yuda Valentino, kemudian Ibu Kamalia Nursada, kemudian Ibu Tei Siti Nur Laila, kemudian saya sendiri Tini Hartini, dan yang terakhir Ibu Widesti Cahya Pertiwi. Nah, pada bagian presentasi kali ini yang akan dijelaskan ada 3 bagian. Yang pertama yaitu lingkungan kelas yang mendukung ekosistem belajar atau ekosistem pembelajaran, kemudian lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran, kemudian tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Nah, untuk bagian pertama, lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran akan dijelaskan oleh saya, Tini Hatini, kemudian berikutnya Bapak Diki Yuda, kemudian berikutnya Ibu Kamalia Nursada. Nah, kemudian untuk lingkungan kelas yang kurang mendukung akan dijelaskan oleh Ibu Tei Siti Nurlaila dan terakhir oleh Ibu Desi Cahya Pertiwi. Kalau begitu langsung saja bagian yang pertama, yaitu lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Ini akan dijelaskan pertama oleh saya sendiri. Nah, untuk lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran di SMK Negeri 3 Kota Bandung, ada 18 poin ya. Yang pertama yaitu sekolah adalah kegiatan yang menyenangkan. Nah, jadi sekolah harus menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi peserta didik agar kita dapat menyimpulkan bahwa lingkungan belajar tersebut mendukung bagi pembelajaran. Nah, peserta didik harus merasa senang berangkat ke sekolah karena dapat bertemu dengan guru-guru, teman-teman, dan semua staf sekolah yang saling menghargai dan apa namanya, menjadi tempat yang nyaman bagi pembelajaran. Nah, peserta didik merasa senang karena dapat praktik langsung sesuai dengan keahlian masing-masing, seperti melakukan pemotretan dan editing video untuk jurusan multimedia. Nah, jadi, eee, khusus untuk jurusan SMK kan kelebihannya lebih banyak praktik gitu ya, dan sesuai dengan penjurusannya. Contohnya seperti jurusan multimedia, peserta didik akan merasa senang karena dapat praktik langsung di, ruang multimedianya, seperti, melakukan pemotretan, editing video, dan lain-lainnya. Kemudian untuk jurusan yang lain, melakukan tiketing dan guiding bagi jurusan pariwisata dan sebagainya. Tentunya ada banyak jurusan lagi dan, kegiatannya sesuai dengan penjurusannya masing-masing. Dan ini kan pasti dipilih oleh peserta didik itu sendiri ya untuk masuk ke jurusan-jurusan tersebut dan sesuai dengan passion-nya tentunya akan, lebih bervariasi kegiatannya dan akan lebih menyenangkan. Itu salah satu hal yang mendukung ya di sekolah SMK Negeri 3 Kota Bandung. Kemudian bagian kedua atau poin yang kedua adalah adanya kerjasama mengenai pendidikan antara orang tua dan guru. Nah, di SMK Negeri 3 Kota Bandung ini memiliki kerjasama dengan orang tua, di antaranya pendidikan adalah tanggung jawab orang tua dan sekolah, sehingga guru memiliki kewajiban pendampingan di sekolah dan orang tua memiliki kewajiban pendampingan di rumah. Salah satu contoh yang bisa saya, jelaskan sedikit di sini adalah ketika ada siswa inklusi. Nah, siswa inklusi itu kan, di sekolah dilakukan pendampingan oleh guru, namun, orang tua juga melakukan, apa namanya, pendukungan ya. Seperti, pada situasi tertentu ketika siswa inklusi ini membutuhkan, pendampingan atau perawatan medis khusus, orang tua Eee, meminta bahwa guru harus menghubungi orang tua ketika kondisi tersebut terjadi, dan tentunya orang tua memfasilitasi hal tersebut. Nah, jadi orang tua dan guru pada lingkup, sekolah ini saling mendukung. Itu salah satu contoh, kecilnya ya. Kemudian pihak sekolah dan orang tua bertukar informasi mengenai perkembangan peserta didik. Selain melalui laporan hasil belajar, hal lainnya juga seperti tadi ya, apabila ada masalah tertentu, tentunya bagi guru dan orang tua bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan pada peserta didik tersebut, seperti itu.
Nah, kemudian bagian yang berikutnya adalah guru merupakan fasilitator. Nah, peserta didik diberikan kebebasan untuk mencari sumber belajar. Setiap temuan dari sumber belajar akan didiskusikan di dalam kelas dengan peserta didik yang lain dan dikonfirmasi oleh guru. Jadi di sini guru merupakan fasilitator ya. Jadi peserta didik bebas untuk mencari sumber belajar lain selain yang diberikan oleh guru. Dan kemudian dari hasil temuan tersebut peserta didik dapat mendiskusikannya dengan teman belajar di kelas ataupun dengan guru dan hasilnya tentunya dikonfirmasi oleh guru ya mengenai ketepatan hasil temuannya tersebut. Nah, berikutnya poin 4 adalah guru secara rutin mengikuti pelatihan yang berbasis praktik. Nah, ini terjadi di SMK Negeri 3 Kota Bandung ya. Yaitu setiap guru mendapatkan jadwal rutin secara bergiliran untuk mengikuti pelatihan baik yang diadakan di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, kemudian selain mengikuti pelatihan, guru juga mengikuti kegiatan magang supaya dapat terjun langsung ke industri kerja sesuai jurusan masing-masing. Jadi ada beberapa guru yang, mungkin tidak ada di lokasi sekolah. Kenapa? Karena, guru tersebut melakukan atau sedang, pelatihan industri kerja ya. Jadi guru tempatkan di industri sesuai dengan, background atau, jurusan ya, background mengajar jurusan apa gitu. Kemudian ditempatkan di, lokasi yang sesuai, misalnya di industri atau di bagian, multimedia yang sudah profesional gitu ya, perusahaan profesional. Nah, jadi guru mendapatkan pelatihan di sana, agar guru dapat, menjadi, lebih profesional dan meningkatkan keterampilannya, agar dapat banyak lagi ilmu yang di-share kepada peserta didik ya. Dan tentunya hal itu juga dapat, ada yang, bersertifikasi seperti itu, agar terbukti nih bahwa guru ini profesional dan dapat, menjadi pengajar di jurusan tersebut, gitu kan. Nah, jadi sekolah SMK 3 melakukan pengembangan-pengembangan guru seperti pelatihan di industri tersebut, atau dapat juga melalui workshop dan seminar di sekolah tersebut, yang diadakan secara rutin biasanya, kayak gitu. Nah, berikutnya poin kelima adalah metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, metode pembelajaran yang digunakan di SMK Negeri 3 Kota Bandung ini menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan menyesuaikan materi. Jadi, setiap, kelas belum tentu sama gitu ya metode pembelajaran karena setiap kelas memiliki masalah yang berbeda-beda. Kemudian, materinya juga, menyesuaikan contohnya seperti mata pelajaran pokok seperti matematika, itu biasanya pelajaran-pelajaran yang diajarkan adalah pelajaran yang mendukung mata pelajaran jurusan, seperti itu. Kemudian biasanya di SMK juga karena, eee, materi atau konsep dasar mata pelajaran umum yang dibutuhkan di mata pelajaran jurusan itu tidak sedalam seperti siswa SMA. Jadi biasanya pada mata pelajaran umum hanya diajarkan konsep-konsep, dasarnya saja, tidak terlalu mendalam, seperti itu. Kemudian untuk semua terakhir, bagian 6 untuk, penjelasan dari saya, semua pembelajaran menggunakan media dan teknologi yang bervariasi. Nah, di sini, setiap pembelajaran di SMK Negeri 3 Kota Bandung ini menggunakan media dan teknologi. Media dan teknologi yang digunakan di antaranya ada banyak nih, ada laptop, PowerPoint, proyektor, aplikasi Zahir, aplikasi Galileo, mesin kasir, tentunya ini aplikasi-aplikasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan penjurusan ya. Kemudian Google Form, animasi flash, lighting, kamera untuk jurusan multimedia, Kahoot, Canva, Quizizz untuk kuis-kuis atau evaluasi di kelas, kemudian barcode, CorelDRAW, handphone tentunya, atau smartphone, aplikasi Mio, kemudian Spreadsheet, Google Classroom, Zoom, Adobe Illustrator, Adobe Animate, dan sebagainya. Nah, aplikasi-aplikasi ini tentunya masih banyak lagi, teknologi-teknologi atau media yang digunakan pada pembelajaran ataupun pada, kebutuhan administrasi di sekolah. Jadi sekolah itu memiliki tim IT sendiri, SMK 3 itu punya tim IT tersendiri, dan segala kebutuhan baik pembelajaran maupun, pendataan administrasi di sekolah itu akan dibuatkan program, simpelnya gitu, agar dapat semuanya dilakukan secara digital, seperti itu. Nah, kemudian
Bagian berikutnya, bagian 7 dan seterusnya akan dijelaskan oleh Ibu Kamalia Nursada dan Bapak Diki Yuda. Sekian sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya Ibu Kamalia Nursada dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk selanjutnya yaitu pembelajaran dilakukan sesuai dengan kemampuan siswa. Setiap siswa belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak ada paksaan terhadap siswa untuk menguasai semua materi dan mencapai tingkatan yang sama. Jadi memang di SMK Negeri 3 Kota Bandung itu, karena SMK, jadi pelajarannya lebih difokuskan ke pelajaran jurusan. Adapun pelajaran umum seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu menyesuaikan apa yang dibutuhkan yang terkait dengan jurusannya. Misalnya pada kelas ULW, yaitu pariwisata, seringkali ada request ingin mempelajari bagaimana cara menghitung waktu yang akan ditempuh dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan jarak tertentu dan kecepatan tertentu. Nah, tentu itu di materi matematika tidak ada ya, tetapi karena itu menunjang pelajaran kejuruannya, maka menyesuaikan dengan kebutuhan kejuruannya. Nah, adapun materi yang disampaikan pada matematika khususnya itu tidak terlalu dalam, yang penting mereka tetap mengetahui materi-materi matematika secara umum. Selanjutnya, pembelajaran yang dilakukan khususnya berbasis kepada soft skill. Karena siswa SMK ini nantinya dikhususkan untuk terjun langsung ke dunia kerja, maka mau tidak mau, selain pengetahuan juga lebih ditekankan kepada soft skill-nya. Maka pembelajaran itu ditekankan untuk mendorong siswa berani tampil di depan umum, terbiasa bekerja sama dan berdiskusi, kemudian saling menghargai, kemudian memiliki ide kreatif dan berani menyampaikannya. Jadi memang sudah seharusnya siswa SMK itu dibentuk seperti itu agar siap terjun ke dunia kerja. Selanjutnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengikuti PJBL. PJBL ini adalah project ya. Jadi di SMK 3 itu ada sekitar 5 jurusan. Nah, setiap jurusan itu punya projectnya masing-masing. Project ini gambarannya adalah melatih gambaran bagaimana nanti di lapangan gitu ketika mereka masuk dunia kerja. Misalnya di sini ada beberapa kegiatan PJBL yang mereka lakukan juga jika sedang istirahat atau sedang kosong gitu, tidak ada kegiatan lain. Misalnya di sini ada melakukan tiketing di bandara, melakukan guiding di agen travel, melakukan guiding di bandros, menjadi kasir dengan menggunakan mesin kasir, kemudian menggunakan mesin fotokopi, melakukan pemotretan dan pengambilan video kegiatan sekolah. Jadi selain tadi dilaksanakan ketika istirahat misalnya. Nah, memang di SMK 3 ini sering diadakan kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Misalnya untuk pariwisata ada 1 hari gitu. Misalkan dari perjalanan dari Cicahem menuju ke Gedung Sate itu bagaimana kita mengguide pesertanya gitu ya. Selanjutnya adalah peserta didik saling menghargai. SMK Negeri 3 Kota Bandung merupakan sekolah dengan latar belakang peserta didik yang berbeda-beda, baik suku, agama, status sosial, dan kemampuan kognitif.
Semua peserta didik saling menghargai satu sama lain. Mereka mampu belajar bersama, mampu bersosialisasi dan berdampingan tanpa memperhatikan perbedaan yang ada di antara mereka. Berdasarkan hasil observasi di awal PPL, jadi memang SMK 3 Kota Bandung ini termasuk yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Nah, kemudian selain itu juga di SMK Negeri 3 Kota Bandung memiliki siswa inklusif sebanyak 3 orang. Nah, bagaimana peserta didik saling menghargai antara perbedaan status sosial, kemudian kemampuan kognitif yang berbeda. Adapun yang tadi saya sampaikan ada yang siswa inklusif, itu mereka sama saja bersosialisasi, saling menghargai, tidak membeda-bedakan, bahkan untuk masuk ke organisasi tertentu pun atau ekskul tertentu pun tidak memandang seperti itu. Jadi memang tingkat toleransinya sangat tinggi seperti itu. Kemudian guru ramah terhadap peserta didik. Yang saya lihat di SMK 3 itu memang banyak terdapat poster-poster, contohnya kita harus memudayakan 5S. Itu memang betul diterapkan itu. Mengapa banyak poster? Mungkin untuk terus mengingatkan bahwa kita memang harus membiasakan menerapkan budaya 5S, baik itu antara sesama guru, guru murid, atau sesama murid. Memang sangat diutamakan budaya 5S ini, seperti itu. Nah, di sini juga disampaikan bahwa guru menerima perbedaan dari semua peserta didik, termasuk perbedaan daya tangkap dan kemampuan peserta didik, guru tidak membeda-bedakan. Salah satu guru matematika, yaitu guru pamong saya, Ibu Kartika, menyampaikan bahwa beliau memiliki satu murid yang ketika belajar itu seperti melamun gitu. Nah, ketika ditelusuri, ternyata ada masalah di keluarganya. Nah, di sini memperlihatkan bahwa guru itu sangat memperhatikan kondisi peserta didik saat pembelajaran gitu. Sampai bisa ditelusuri seperti itu gitu. Tidak acuh terhadap kondisi peserta didik. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lainnya adalah tadi saya sampaikan di SMK 3 ada siswa inklusif. Nah, guru tidak membeda-bedakan atau maksudnya tidak membeda-bedakan, menyamakan, memasukkan peserta didik inklusif itu ke kelas yang biasa saja, yang seperti peserta didik lainnya. Meskipun memang butuh perhatian lebih seperti itu, tapi tidak ada membeda-bedakan sehingga peserta didik tersebut merasa diskriminasi gitu. Dan untuk selanjutnya adalah guru memahami semua karakter peserta didik. Semua guru memahami karakteristik peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran yang sesuai. Media pembelajarannya, metodenya, tujuannya, kegiatannya, serta penilaiannya disesuaikan dengan karakter peserta didik. Maksudnya adalah tadi saya sampaikan bahwa ada 5 jurusan. Nah, kelima-limanya ini memang berbeda-beda karakter peserta didiknya. Tentu saja, sebagai guru, kita harus memahami betul karakter dari setiap peserta didik. Setiap jurusan beda, setiap kelas berbeda, setiap peserta didik pun berbeda gitu. Jadi, memang kita dituntut untuk menyesuaikan dengan di mana kita mengajar. Contohnya, saya mengajar di kelas 11 ULW 1. Disampaikan oleh guru pamong saya bahwa kelas 11 ULW 1 ini dari ketiga kelas ini memiliki daya tangkap lebih tinggi dibanding ULW 2 dan ULW 3. Nah, jadi perlakuannya pun memang harus berbeda dari tiap kelas gitu. Itu baru tiap kelas, belum nanti tiap jurusan gitu. Contoh lainnya adalah misalkan dari segi kontekstual.
ketika memberikan soal-soal matematika itu harus sesuai dengan jurusannya. Kalau kita belajar atau mengajar di jurusan pariwisata, maka sebisa mungkin contoh soal, contoh penerapan kehidupan itu harus sesuai dengan yang mereka akan jumpai nantinya, agar lebih relevan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Kang Yuda. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kasus aktual selanjutnya pada lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran, yaitu nomor 13, siswa berani bertanya jika mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Dengan bimbingan dari guru, mayoritas peserta didik di SMK Negeri 3 Kota Bandung berani untuk bertanya jika mengalami kesulitan. Setiap pertanyaan ini disambut baik oleh guru dan peserta didik yang lain, sehingga peserta didik tidak merasa malu untuk bertanya dan merasa memiliki ruang di dalam kelas tersebut. 14. Penilaian menyeluruh. Penilaian yang dilakukan dalam setiap penilaian meliputi penilaian individu dan kelompok. Adapun aspek penilaiannya yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selain penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan, di SMK Negeri 3 Kota Bandung juga terdapat penilaian diagnostik yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik peserta didik. 15. Siswa berani mengemukakan pendapat atau temuan dalam kegiatan pembelajaran. Karena adanya sikap saling menghargai antar peserta didik dan juga antara guru dan peserta didik, ini berdampak baik kepada peserta didik. Salah satunya adalah peserta didik berani mengungkapkan pendapatnya di depan kelas dan teman yang lain mampu mengomentari pendapat temannya dengan sopan. 16. Siswa saling membantu jika ada temannya yang mengalami kesulitan. Tidak hanya saling menghormati, di SMK Negeri 3 Kota Bandung, semua peserta didik saling membantu jika ada temannya yang kesulitan. Seperti membantu temannya yang mendapatkan kesulitan dalam pembelajaran, dengan melakukan tutor sebaya atau dengan diskusi di luar jam pelajaran. 17. Tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dibuat oleh guru. Semua guru di SMK Negeri 3 Kota Bandung tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP SMK Negeri 3 Kota Bandung. Salah satu tugas MGMP ini adalah menganalisis capaian pembelajaran yang diberikan oleh pemerintah, kemudian membuat tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Karena seluruh anggota MGMP adalah guru SMK Negeri 3 Kota Bandung, jadi dalam pembuatan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan atau kebutuhan peserta didik SMK Negeri 3 Kota Bandung. 18. Soal PAS dan PAT dibuat oleh guru. Tugas lain dari MGMP SMK Negeri 3 Kota Bandung adalah membuat soal untuk penilaian akhir semester atau PAS dan penilaian akhir tahun atau PAT. Soal PAS dan PAT di SMK Negeri 3 Kota Bandung tidak lagi diberikan oleh pemerintah, tetapi dibuat langsung oleh guru mata pelajaran, sehingga pembuatan soal PAS dan PAT dapat menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan poin yang kedua, di mana poin yang kedua itu adalah lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Nah, sebelumnya tadi di poin 1 sudah disampaikan faktor-faktor yang mendukung ekosistem pembelajaran. Di SMK 3 tadi sudah sangat banyak ya, ada 18 poin yang mendukung ekosistem pembelajaran. Namun, di samping yang mendukung pembelajaran ternyata masih ada faktor yang kurang mendukung, yaitu masih ada beberapa guru yang menggunakan metode ceramah. Nah, jadi di SMK 3 ini masih ada beberapa guru yang menggunakan metode ceramah. Tetapi, guru tersebut menggunakan metode ceramah itu atas dasar permintaan peserta didik. Di mana karena di SMK 3 ini sebenarnya pelajaran matematika itu bukan pelajaran pokok,
Jadi mereka itu fokus terhadap pelajaran-pelajaran produktif, kemudian pelajaran-pelajaran jurusan. Nah, sehingga pemahaman terhadap matematikanya itu kurang, sehingga mereka merasa kesulitan untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Jadi, peserta didik ini merasa kesulitan kalau misalkan gurunya itu menggunakan metode PBL, menggunakan metode PJBL, atau juga discovery learning. Sehingga peserta didik itu meminta kepada gurunya harus ada metode ceramahnya dulu. Jadi harus ada pemberian materinya, kemudian diberikan rumusnya, kemudian diberikan contoh soalnya. Nah, baru peserta didik itu bisa menyelesaikan masalahnya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh gurunya. Mungkin untuk faktor yang kurang mendukung itu saja. Dari saya cukup sekian. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan membahas mengenai poin 3, yaitu tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Tantangan terbesar dalam menciptakan lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran terjadi pada tahap perencanaan pembelajaran. Dengan adanya kondisi yang kurang mendukung, seperti yang sudah dijelaskan di poin 2 oleh Ibu Teis, yaitu penggunaan metode ceramah oleh guru atas permintaan peserta didik, maka muncul tantangan dalam pembelajaran seperti model dan metode apa yang akan digunakan dalam pembelajaran. Salah satu faktor lingkungan belajar yang mendukung adalah pembelajaran yang tidak didominasi oleh ceramah, sedangkan kondisi di kelas peserta didik dapat memahami materi jika guru menerangkan dan memberikan contoh. Ini merupakan tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang baik. Dan untuk menjawab tantangan tersebut, maka dibutuhkan suatu solusi. Dan di sini solusi yang digunakan yaitu kombinasi metode pembelajaran. Untuk menangani tantangan tersebut, beberapa guru dalam sebagian kecil materi melakukan pembelajaran dengan metode ceramah, tetapi dikombinasikan dengan metode diskusi, sehingga peserta didik tetap dapat mengkonstruksi pengetahuan meskipun tidak 100%. Itu suatu solusi yang digunakan dalam menghadapi tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang baik yang dilakukan di SMKN 3 Bandung. Sekian pembahasan mengenai poin 3, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 3 yang telah menjelaskan materi demonstrasi topik 4 ini. Kemudian apabila ada pertanyaan dari rekan atau dari Bapak dosen, dipersilakan untuk menyampaikannya ke kontak kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.